Tingkatkan kompetensi aparatur sipil negara. Balai Diklat Keagamaan Palembang adakan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1 tahun 2025. Pada Kamis 4 Desember 2025, Perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Palembang resmi menjalani proses penilaian akreditasi. Aparatur sipil negara yang baru dilantik di Balai Diklat Keagamaan Palembang menerima pembinaan jiwa Korps dan kode etik ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV, kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Muhammad Azwin, inilah Kabar LTV Sepekan selengkapnya. Tingkatkan kompetensi aparatur sipil negara. Balai Diklat Keagamaan Palembang adakan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1 tahun 2025. Pada Selasa 2 Desember 2025, peserta pada pelatihan berjumlah 25 orang yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Sumatera Utara. Kegiatan dibuka langsung oleh Kasubag Tata Usaha dan didampingi oleh Ketua Panitia, Mona Arida Oktaria, serta Panitia Pelaksana. Ya, kita sebagai pegawai ini harus terus mengupdate dan mengupgrade, Bapak Ibu. Sama seperti power bank. Ya, power bank itu bukan tugasnya untuk mengecas, tapi dia juga butuh dicas, Bapak Ibu. Nah, itulah kita. Ya, kita ini seperti itu pegawai ini. Tidak hanya kita ini butuh untuk menyampaikan informasi, tapi kita juga butuh informasi. Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu mengidentifikasi dan memahami tahapan-tahapan kunci dalam siklus pengadaan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemilihan penyedia, hingga pengelolaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Pada Kamis 4 Desember 2025, Perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Palembang resmi menjalani proses penilaian akreditasi. Hari ini, Perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Palembang resmi menjalani proses penilaian akreditasi. Tim asesor yang hadir adalah pustakawan ahli utama dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu Ibu Mujiani dan Ibu Emiati Tangke Lembang. Pagi ini kegiatan dibuka dengan penghantar dari Kasubag Tata Usaha BDK Palembang, Mukmin, yang didampingi oleh Widya Iswara ahli utama Rudi Hermawan serta para pegawai lainnya. Dalam penjelasannya, Ibu Mujiani menyampaikan bahwa perpustakaan memiliki beberapa jenis dan perpustakaan BDK Palembang termasuk kategori perpustakaan khusus karena berada di bawah lembaga pemerintah. Untuk perpustakaan Balai Diklat Keagamaan Palembang ini masuk jenis perpustakaan khusus karena ada beberapa jenis perpustakaan sesuai dengan peraturan Undang-Undang 43 tahun 2007 ada 5 jenis perpustakaan, salah satunya itu perpustakaan khusus. Setelah sesi pembuka di ruang rapat, tim asesor melanjutkan kegiatan ke lokasi perpustakaan untuk melanjutkan penilaian dan peninjauan langsung. Terdapat 9 indikator penilaian dalam proses akreditasi ini. Aparatur sipil negara yang baru dilantik di Balai Diklat Keagamaan Palembang menerima pembinaan jiwa Korps dan kode etik ASN. Kegiatan pembinaan jiwa Korps dan kode etik ASN di Balai Diklat Keagamaan Palembang dihadiri oleh Kasubag Tata Usaha Mukmin, Katim Kepegawaian Mursida, serta anggota tim kepegawaian. Pembinaan ini diperuntukkan bagi pegawai P3K tahap 1, tahap 2, dan peserta optimalisasi sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan profesionalitas aparatur. Mukmin menyampaikan materi etika dan perilaku kerja ASN. Materi ini menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalitas, sikap disiplin, serta perilaku kerja yang sesuai dengan nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tahun 2014. Widya Iswara Pusbangkom MKMB Kementerian Agama Republik Indonesia Amik Tri Istiami kenalkan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pada pelatihan kompetensi
PBJB level 1. Materi yang diajarkan langsung oleh Amik Tri Istiami mencakup definisi, tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan yang seluruhnya merajuk pada regulasi terkini khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada ruang lingkup PBJB yang meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Pelaku-pelaku kunci dalam pengadaan serta konsep penting seperti pengadaan berkelanjutan dan penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah. Apel pagi Balai Diklat Keagamaan Palembang sampaikan pesan mendalam dan doa bersama bencana Aceh, Padang, dan Medan pada Senin 1 Desember 2025. Apel pagi tanggal 1 Desember 2025. Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin selaku pembina apel pagi menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas musibah banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia juga mengajak seluruh pegawai BDK Palembang untuk berdoa bersama agar bencana segera berakhir dan dapat menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Selain itu, disampaikan juga dalam menuju zona integritas, diharapkan progres ZI ini pada aplikasi PMP ZI dapat segera diupdate menuju penilaian pada akhir tahun 2025. Baik, kami dari keluarga besar Balai Diklat Keagamaan Palembang menyatakan turut berduka terhadap saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah banjir dan longsor, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan iringan doa semoga keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang tertimpa musibah diberikan kekuatan ya. Dan bagi korban yang belum ditemukan, kita harapkan untuk segera ditemukan dan keadaannya segera pulih sehingga mereka bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Demikian kabar LTV Sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Muhammad Azwin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.